juga adalah salah satu bentuk ujian dari Tuhan di mana manusia ini tetap bisa tawakal atau tidak diberikan kondisi seperti ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, pembahasan kita kali ini dibalik terjadinya prahara pandemi. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam topik, di sini saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua beberapa tips agar kita dapat istilahnya segera sembuh atau segera dapat sehat kembali kalau kita terjangkit atau terpapar COVID-19 ya. Karena ini sebenarnya bisa dibilang juga sebuah pengalaman pribadi. Kalau kalian tahu, beberapa waktu belakang ini saya jarang membuat video ya. Ini sebenarnya saya sedang terpapar COVID ya. Jadi saya membuat beberapa jeda dalam membuat video karena kondisi badan saya kebetulan memang tidak parah. Tapi ya saya masih bisa membuat video, cuman memang fokus saya berkurang. Tips-tips yang dapat kita lakukan ketika kita terpapar COVID-19 agar kita cepat sembuh ya, cepat dapat sehat kembali adalah pertama, biasanya pada saat orang terjadinya terjangkit COVID itu biasanya orang cenderung pertama ya, yang lumrah dialami orang adalah ketika dia terpapar, otomatis kan ini dia disuruh isoman ya. Nah, pada saat isoman itu selama 14 hari kurang lebih, biasanya orang kan yang biasanya keluar, biasanya juga aktivitas, ketika disuruh di dalam sebuah ruangan atau di dalam rumah sendirian itu cenderung akan stres. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Makanya fungsinya meditasi, fungsinya spiritualitas itu sebenarnya ini sangat berguna sekali. Kalau kita sering meditasi, otomatis kita dapat menjaga pikiran kita untuk tidak stres. Nah, jadi tips pertama kita menjaga pikiran kita untuk tidak stres. Yang kita harus lakukan adalah ya relax. Setelah itu yang harus kita lakukan lagi adalah kita tetap kalau bisa di pagi hari kita tetap lakukan aktivitas olahraga kecil di bawah sinar matahari seperti ini. Ya, itu dapat membantu kita untuk menghangatkan badan. Karena ketika orang terpapar itu biasanya yang dirasakan adalah badannya terasa dingin. Ya, demamnya mungkin sudah lewat, terus di hari-hari lainnya itu badan lebih terasa dingin. Nah, jadi untuk menjaga kondisi badan tetap hangat kita harus di bawah sinar matahari. Ya, ini saya jelaskan karena memang kebetulan saya juga pada saat saya terpapar saya tidak mengkonsumsi obat yang aneh-aneh ya. Pada saat saya demam saya cuma minum paracetamol aja. Sama vitamin tetap itu vitamin C, vitamin D3 itu tetap kita konsumsi. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Selain itu, kita juga dapat mengkonsumsi beberapa seperti air kelapa, madu, kayak gitu ya. Itu karena itu membantu untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi asupan-asupan yang dapat membantu meningkatkan imunitas. Dan juga jangan lupa kita tetap harus makan protein. Ya, putih telur, daging, seperti itu kita harus tetap makan. Karena protein itu membantu juga untuk istilahnya melawan virus yang ada dalam badan kita. Nah, selain air kelapa, selain juga madu yang kita konsumsi, minuman ini bukan untuk menyembuhkan diri dari COVID ya, melainkan untuk meningkatkan imunitas kita supaya badan kita dapat melawan virus untuk segera cepat sehat lagi gitu loh ya, atau pemulihan gitu ya. Nah, selain itu saya juga tidak mengkonsumsi gula ya. Jadi minuman apapun, teh, kopi itu saya juga tidak disertakan gula. Karena ternyata itu juga sangat berpengaruh sekali untuk pemulihan kita. Dan juga ternyata juga menurut tadi juga gula itu sebuah alat untuk nyantolnya virus tersebut. Nah, yang paling penting juga di dalam proses saya pemulihan dari COVID, saya juga mengkonsumsi teh tanpa gula. Nah, teh ini juga menurut tadi adalah salah satu yang meningkatkan imunitas kita selain air kelapa, selain air jahe, selain air lemon, lalu selain madu, itu juga
daun teh dapat meningkatkan imunitas kita. Yang saya konsumsi sendiri tehnya adalah Master Tea ini ya. Saya kebetulan memang saya stok yang cukup untuk saya konsumsi. Saya mengkonsumsi hampir setiap hari Master Tea ini tanpa gula. Dan ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan imunitas kita. Karena Master Tea ini adalah teh hitam bioenergi, teh kesehatan ya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan imunitas kita sehingga kita pada proses pemulihan dari COVID-nya akan lebih cepat. Ya, itu yang saya rasakan. Karena saya ini pengalaman pribadi saya konsumsi, yang semua saya katakan itu tadi adalah semua real yang saya alami dan saya berhasil menyembuhkan diri dari COVID dalam waktu yang tidak lama. Itu beberapa tips ya yang saya jelaskan. Kalau teman-teman ingin juga mengkonsumsi teh Master Tea ini, teh hitam bioenergi ini, silakan teman-teman nanti kalau ingin membeli, ingin juga mengkonsumsi ini, silakan nanti lihat di kolom deskripsi. Di sana ada nomor yang yang tertera untuk pembelian teh ini ya. Kita masuk ke dalam topik. Jadi topiknya ini kan tadi saya bilang di balik terjadinya pandemi ini ada apa sih sebenarnya ya. Nah, kalau saya pikir-pikir memang selama saya juga termasuk orang yang kemarin sempat terpapar COVID-19, saya berpikir bahwa COVID ini terlepas dari konspirasinya, terlepas dari praharanya yang sekarang terjadi, yang sekarang bergejolak. Ini terjadi, teman-teman. Terjadi artinya ini Tuhan mengizinkan. Artinya Tuhan dan leluhur mengetahui ini. Ya, bisa saja kalau misalkan ini Tuhan tidak menghendaki, bisa saja kalau misalkan leluhur tidak menghendaki, semua bisa dihalau. Tuhan tinggal mengatakan tidak terjadi, ya tidak terjadi. Tapi ini terjadi. Artinya ini semuanya Tuhan izinkan untuk terjadi. Ya. Nah, kalau ini Tuhan izinkan berarti ada maksud tersembunyi di balik terjadinya prahara COVID-19 ini di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat secara mendalam, COVID-19 atau prahara yang saat ini terjadinya PPKM, lockdown, terjadinya kondisi yang sulit, banyak orang di PHK, banyak orang merasa dirinya stres karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan mata pencaharian, karena sulitnya mencari kehidupan. Ini juga adalah salah satu bentuk ujian dari Tuhan di mana manusia ini tetap bisa tawakal atau tidak diberikan kondisi seperti ini. Banyak di luar sana teman-teman saya juga yang tadinya bisa dibilang sangat taat dengan ibadahnya, bisa dibilang orang-orang yang alim lah kadang-kadang begitu. Ketika masuk ke dalam kondisi yang saat ini orang bilang semakin parah, banyak sekali orang-orang yang akhirnya yang tadinya taat berubah menjadi tidak taat lagi karena kondisi. Mungkin dia berpikir, kalau saya nggak begini saya nggak hidup, akan berpikir begitu. Dan kondisi pandemi ini ternyata banyak sekali yang ketika ini semua terjadi, banyak sekali di luar sana yang justru malah terbangun sisi spiritualnya karena ditekan dengan keadaannya seperti ini. Tapi banyak juga yang akhirnya runtuh imannya karena diberikan kondisi yang seperti ini juga. Jadi ini penyaringannya sangat luar biasa, penyaringannya sangat besar-besaran. Jadi yang tadinya orang alim, tadinya orang baik, banyak juga orang yang berubah akhirnya dengan kondisi seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Ternyata dalam kondisi seperti ini yang tadinya orang yang tidak dianggap, tadinya orang nakal, tadinya orang yang tidak peduli, justru dalam kondisi seperti ini dia malah terbangun sisi spiritualnya, malah dia juga empatinya mulai muncul, nuraninya juga mulai dia dengarkan. Jadi yang selama ini orang jalani, selama ini orang anggap dia baik, belum tentu di dalam kondisi yang saat ini parah ini dia tetap akan bisa menjadi seorang yang seperti dulu. Kondisi ini merubah orang dari yang tadinya baik menjadi tidak baik. Banyak yang seperti itu. Begitu juga sebaliknya, dari yang tadinya tidak baik menjadi baik juga banyak. Ini terjadi ya karena Tuhan izinkan. Kalau tidak Tuhan izinkan pasti tidak terjadi. Ada maksud di balik ini semua. Terlepas dari segala konspirasinya, terlepas dari orang percaya atau tidak. Tapi di sini kita harus mulai berpikir bahwa ini terjadi berarti Tuhan izinkan. Nah, kita harus berpikir lebih positif lagi, kita harus berpikir lebih jernih lagi. Dalam kondisi seperti ini, masih bisakah kita untuk berbuat baik?
Masih bisakah kita untuk tetap tawakal? Masih bisakah kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang Maha Menolong? Karena silakan diperhatikan dengan baik, di luar sana banyak sekali yang justru berbelok, banyak sekali karena kondisi ya, karena kondisi yang serba sulit ini. Jadi ini dibalik terjadinya COVID-19 ini, dibalik terjadinya prahara pandemi ini, ternyata Tuhan punya maksud ini diizinkan terjadi. Semua orang diuji, semua orang dipilah-pilah sesuai dengan imannya. Ya, ini ujian keimanan kita. Ya, ini renungan. Ini balik lagi, ini kita harus merenung bahwa saat ini yang terjadi saat ini adalah ya kondisinya seperti ini. Kita harusnya kita tetap masih bisa tawakal. Harusnya dalam kondisi inilah justru kita semakin dekat lagi terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mengedepankan hati nurani. Inilah kesempatan kita untuk saling tolong menolong dan gotong royong. Ya, ini kalau kita sadar, kalau kita mengerti, ini akan mengembalikan kita kepada tatanan yang Tuhan tentukan, kepada tatanan yang leluhur inginkan. Kita akan kembali ke jati diri kita. Kita kalau kita sadar, ini proses mengembalikan kita kepada tatanan yang Tuhan inginkan. Artinya kita di sini tetap harus tawakal, kita harus tetap yakin bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong. Saat ini banyak sekali orang yang tidak yakin bahwa ini ada peran Tuhan. Kita harus mulai berserah diri. Percaya saja, kita berserah diri kepada Tuhan, kita mengaitkan segalanya kepada Tuhan. Kalau kita bisa seperti itu, pasti semuanya akan istilahnya lerem. Istilahnya kita semuanya bisa menahan diri untuk tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Kemarin kita lihat beberapa tanda di salah satu gunung Merapi, gunung Sinabung juga erupsi. Gunung Merapi bahwa aliran apinya itu menuju arah barat daya. Itu salah satu tanda yang seperti di dalam jangka dikatakan setelah 500 tahun akan kembalinya ajaran budi. Ini sekarang lagi proses dikembalikan semua ajaran budi. Ya, nanti di video selanjutnya saya akan membuat salah satu video yang berkaitan dengan ajaran budi ini, dan akan muncul beberapa hal lainnya. Ya, bahwa saat ini sedang proses kita akan dikembalikan kepada tatanan yang sebenarnya. Saling gotong royong. Ini bagi orang-orang yang sadar ya. Bagi orang-orang yang sadar, inilah waktunya kita untuk gotong royong, saling mengasihi, saling tolong menolong. Ini sebenarnya Tuhan memberikan ini, Tuhan mengizinkan ini untuk kita sadar akan hal itu tadi, gotong royong, tolong menolong, saling welas asah, asih asuh. Ya. Nah, di sini selain daripada itu, di awal tadi sudah saya katakan beberapa tips kita agar tetap terhindar dari stres ya yang sekarang ini terjadi. Kita tetap harus menjaga pikiran kita untuk tetap tenang. Kita berpikir yang positif. Kita merasakan hal yang positif pula. Ya, itu berbagai macam metodenya. Salah satu metode yang saya lakukan adalah memang saya sering meditasi. Saya sering meditasi, itu juga membantu, ternyata sangat membantu sekali untuk saya tetap menjaga pikiran saya untuk tidak stres. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kita berpikir dan merenung ya. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran bahwa ini saat ini pandemi ini terjadi karena ya ini Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan berarti ada maksud tersembunyi di baliknya. Ayo kita mulai berpikir dan merenung. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya juga tidak merasa benar apa saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.